Oke, dan selamat datang lagi di Bang Lims Channel di Ngobrol Cleaning. Hari ini saya bertemu dengan seorang sahabat saya yang udah kenal lama, udah 20 tahun lebih kali ya. Lebih 20 tahun. tahun 2000-an, ya 2003. 2003. Beliau adalah Arya Indra Tama. Selamat sore atau pagi atau siang atau malam. Selamat hari gini. Arya Indra Tama ini kawan yang luar biasa. Kemudian saya kenal di Aplindo, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia. Beliau ini adalah putra mahkota dari Arya Sinta Group yang sudah megang perusahaan cleaning service lama banget ya. Ketinggian itu. Putra mahkota ya. Oke, ini agak dengung dikit ya kan, nanti yang penting suaranya jelas. Gimana kabar lu ya? Alhamdulillah kita terakhir ketemu di pemakamannya Pak Budi. Iya, di Ayah Budi ya. Ya, dulu Januari ya, habis banjir. Banjir. Ya, jadi mungkin rekan-rekan yang sempat mengetahui ya dulu kita ini ada mentornya Ya. Misbah. Saya manggilnya Misbah. Ya. Jangan panggil nama gue itu, panggil Bang Lim aja. Nanti Jadi- jualan gue nggak laku. Jadi panggilannya saat ini Bang Lim. Gue Ya. panggil Lim aja ya. Panggil Lim aja. Apain gua? Ya. Nah, Terus lu aktivitas apa sekarang ini? jadi gue lebih banyak membantu di unit usaha kita yang di hotel. Hotel. Kita ada satu unit hotel di Bali. Jadi, Apa namanya? Anhera. Anhera. Di Ubud. Ubud. Jadi gue dari 2017 itu kerjanya ya bolak-balik aja Jakarta Bali. Jakarta Bali. Seminggu berapa kali? Ya sebulan sekali lah. Jadi sebulan 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Bali. Ini orang Biasanya. yang bisa makan di Jakarta, kencingnya nanti di Bali dia. Nah, itu Kencingnya orang. di pesawat. Itu pesawat. Oke, itu hotel butik ya? Iya, itu hotel butik. Jadi sebetulnya dulu operasionalnya udah lama, operasionalnya sejak 2007. Tapi saya baru diminta untuk ikut terlibat itu di tahun 2017. Itu hotel butik. Apa sih bedanya hotel biasa sama hotel butik? Yang hotel macam-macam, ada city hotel. Kalau hotel butik itu dia punya fasilitas-fasilitas yang lebih Apa kayak gym gitu? Oh bukan, itu fasilitas umum, tapi mungkin lebih yang di dalam ruangannya. Itu biasanya mungkin ada yang punya dekorasinya yang lebih unik. Atau mungkin dia punya jacuzzi atau hal-hal luasan meter perseginya lebih Ini luas. pandemi gini berkurang nggak omset? Oh sepi banget. Jadi sepi banget. Jadi kalau kita bicara hotel di Bali terutama ya memang sepi dulu. Kan gue sempet nih sejak PSBB nggak kesana, sempet balik ke Bali bulan Agustus. Waktu itu kita berharap bulan September tanggal 11 itu penerbangan internasional sudah dibuka, sehingga ada tamu-tamu internasional kita. Ternyata mundur. Waktu itu Pak Luhut bilang tidak ada international flight masuk ke Indonesia dulu. Jadi ya kita sementara ini berharap tamu-tamu domestik lah yang bisa membantu ya untuk datang lagi ke Bali. Itu standar cleaningnya lo pakai standar lo? Ya, standar yang dipelajari bertahun-tahun lah. Standarnya Insya Allah bagus ya. Insya Allah. Aduh, kacau. Gue takut juga sih nah, kalau misalnya inspeksi kapan-kapan, oh ini ada yang kurang. Aduh, tuh lu gua lihat di Instagram lu kemana-mana pakai masker ya. Oh iya. Nah, gini ngomong soal masker, Nah.
masker ya. Jadi nggak, gue pernah lihat lu di Instagram lu tuh ada pakai masker, pakai sarung tangan, ribet banget rasanya. Ya itu awal-awal kali ya. Pakai sarung tangan, bukan megang-megang setir gitu kan? Ya awal-awal. Sekarang dulu kan kita punya sarung tangan plastik. Ya biasa lah waktu bulan Maret, bulan April itu kan kita beli borong masker, borong glove segala macam gitu. Sekarang gue nggak pernah pakai masker lagi, nggak pernah pakai glove lagi gitu. Parno kali lo? Alhamdulillah nggak parno ya. Jadi gini, jadi kuncinya kalau kita menurut gue ya, kalau kita sering cuci tangan terus pakai hand sanitizer, insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kecuali kalau kita masuk ke daerah yang rawan ya, kayak rumah sakit gitu, kita memang mesti hadir di situ ya lengkap lah seharusnya gitu ya. Mau masker, face shield, gloves segala macam, ya, yang lengkap aja. Nanti kita habis ini kita ngobrol soal masker. Ini masker kayaknya banyak yang salah paham juga tuh. Ya banyak pasti. Ngobrol soal masker ya. Oke, ya. Gue buka dulu itu kayaknya ada windshieldnya yang harus dibuka deh. Sebentar ya. Oke, ini windshieldnya nih. Windshield tuh apa? Windshield, jadi apa namanya? Kalau ini kan dia mikrofon ini kan kalau ada angin gede, dia pakai windshield itu seperti itu, dia bisa meredam, Tahu namanya salah apa bener? Yang salah nanti komen di bawah aja. Bener nggak windshield namanya? Masker. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal masker nih hari ini. Jadi, gua kan alhamdulillah ya. Jadi sejak pandemi, awal mulai pandemi itu 3 bulan, itu gua menyusun standar cleaning service khusus untuk COVID-19. Gitu loh. Jadi orang-orang ributin COVID, gua udah bikin standarnya dulu. Bagaimana diaplikasikan standar COVID ini ke dalam dunia cleaning service. Ya. Karena dunia cleaning ini kan berhubungan banget ya sama COVID itu ya. Betul. Lu udah pernah swab belum? Oh, swab belum. Rapid udah. Kalau gue ada swab, gue udah rapid, hasilnya reaktif ya. Jadi aman nih. Nanti komen-komen di bawah. Nah kemudian yang selanjutnya, ketika gue udah selesai jadi tuh ya 3 bulan, masuk 3 bulan gue selesai, ya kan, itu semua frame gue, itu gue kirim. Makasih ya Om. Nah, thank you. Nah, lain kali taruhnya di sebelah kanan gitu. Standarnya gitu. Ya. Gue banyak makan minuman di sini. Ya, nah masker, termasuk di dalam dunia cleaning service itu sendiri. Jadi ketika materinya sudah jadi, ya kan, itu gue kirim ke seorang kenalan, ya, dokter virologi, ya, lulusan Cambridge ya, University. Kemudian beberapa dokter virolog gue kirimin materi gue bilang, dok, gimana? Oke nggak nih? Nah, di ACC oke. Terus gue kirim lagi ke ahli K3 Indonesia. Bener nggak nih cara pemakaian hazmatnya, K3-nya semuanya? Katanya bener. Oh ya udah. Dari mulai sejak situ kemudian gue launching yang pelatihan khusus untuk COVID cleaning service for COVID-19 ya kan yang lain. Nah di dalam materi gue itu ada juga tentang pembagian masker. Jadi awal gue bingung kan. Ini memang regulasi pemerintah kan belajar terus kan, belajar terus. Di awal katanya yang sakit doang pakai masker, yang nggak sakit nggak usah. Belakangan disuruh pakai masker, kayak masker kain nggak ada masalah, kan gitu. Nah belakangan ternyata masker kain tidak bisa menyaring, harus pakai masker medis, ya kan, medis yang seperti itu, ataupun N95 ini KN95 yang seperti ini. Nah, kemudian masker itu yang medis itu hanya 4 jam dipakai, ya kan. Ini juga sebenarnya hanya 4 jam aja dipakai. Jadi intinya semakin lu sesak napas, semakin bagus tuh masker. Lu nggak mati gara-gara COVID, lu mati gara-gara nggak bisa napas jadinya, kan seperti itu. Nah, ini juga nih, gua mau ngobrol-ngobrol tentang masker itu sendiri. Banyak orang yang ketika
ya kan pakai masker buangnya sembarangan ya? Iya betul. Gimana? Aduh, jadi kemarin itu gue sempat jalan-jalan di komplek gua gitu ya. Itu gue jalan pagi berapa meter, terus atau gue lihat di bawah ada masker jatuh. Terus berapa meter, berapa langkah ada masker lagi gitu. Nah terus masker itu kan pasti dibersihkan sama si tukang sapu kan, tukang sapu membersihkan terus mengumpulkan sampah-sampah itu gitu. Nah jadi gue mungkin bukan dokter ya, jadi gue nggak tahu juga seberapa lama sih virus-virus itu jika ada gitu dia berkumpul di dalam masker ini gitu atau masker bekas ini. Cuman kalau gua ya ini gue pribadi gue juga belum berani menyarankan kepada teman-teman pemirsa dan lain-lain. Kalau gue bakar. Kenapa? Karena pemikirannya begini. Ini masker ini kan kita buang sehari-hari dan kita buang sebetulnya ini limbah B3. Yeah, limbah B3 ini berbahaya, infeksius. Jadi bagaimana caranya ini tidak mengenai pekerja-pekerja kebersihan ya, baik petugas cleaning service yang ada di kantor, perkantoran atau petugas tukang sapu yang ada di lapangan gitu. Jadi caranya saya ini ya saya bungkus koran terus saya bakar. Kebetulan kan di rumahnya masih landed house ya, bukan rumah tingkat, bukan rumah susun. Itu kita ada bak sampahnya ya. Memang sih ini saya nggak nyaranin ke orang karena ini berhubungan sama api, takut nanti berbahaya. Tapi karena saya udah mengerti, saya biasa bakar sampah, ya udah saya bungkus koran, saya bakar. Jadi abu dia tidak berbentuk lagi sebagai limbah ini yang mungkin bisa digunakan sama orang lain, dan terus juga dia tidak, insya Allah juga nggak akan ke laut gitu. Karena kan sampah kita lihat di channel YouTube atau di video-video kan banyak ya, jadi sampah plastik terutama yang tidak terbuang masuk ke sanitary landfill atau kemana, tapi akhirnya terbuangnya ke laut. Sampah itu kayaknya efektifnya memang dibakar ya? Harusnya dibakar jadi energi. Ya betul. Iya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadi apa yang lo pikirkan itu melalui standar sampah limbah B3 ya, itu tepat. Jadi gini, seharusnya kan kalau SOP-nya kita kalau pakai masker, kalau di rumah sakit ya kan, itu selesai pakai masker, pakai hazmat ya, sarung tangan dengan hazmat yang lainnya, itu ada beberapa yang dimasukkan ke dalam plastik warna kuning, termasuk masker. Betul. Masuk ke plastik warna kuning, diikat, lalu dilempar ke insenerator. Betul. Insenerator itu dibakar. Benar. Gitu loh. Benar. Jadi masker ini juga bagian daripada sampah-sampah medis. Benar. Yang harus dibuang. Sama dengan softtek. Itu dia. Nah itu, gue masih melihat orang itu kalau di Ladies Bean, lu tahu kan Ladies Bean? Iya tahu. Ladies Bean sampai terkenalnya tuh John Lennon tuh sampai bikin lagunya kan. Ladies Bean. Bukan. Bukan. Iya. Nah itu Ladies Bean itu harusnya dipakai warna kuning plastiknya. Plastik warna kuning, kemudian selesai itu diikat, dibuang ke insenerator. Nah banyak prosedur yang seperti itu nggak dilakukan sama perusahaan-perusahaan cleaning service. Kan nggak kotor. Gue jujur ya, kan dulu kita punya ngendaliin banyak gedung juga, mengelola banyak gedung, dan gue tahu Ladies Bean itu ada yang buat softtek, cuman ujungnya dibuang kemana gue juga nggak tahu. Nah itu Ladies Bean itu penting banget. Ladies Bean tahu kan, Ladies Bean itu tempat softtek. Jadi kalau seandainya perempuan udah selesai datang bulan, softteknya masukkan ya ke dalam plastik warna kuning, dibuang ke plastik warna kuning. Harusnya tuh di sebelah Ladies Bean-nya itu ada tempat plastik lagi, daripada dibuang begitu doang. Rasanya jadi satu sih. Makanya jadi satu sama yang lain. Udah gitu banyak perempuan salah lagi, ya kan? Softtek udah selesai dipakai, banjir, ya kan? Diperes sama dia, dicuci, ya kan? Disemprot pakai sprayer tuh, gitu kan? Diperes pakai tangan dia, udah gitu dikeringin, dimasukin plastik, dibuang ke plastik warna hitam. Kan salah. Gue pernah jadi perempuan cuy. Ngeri. Gitu. Nah itu dia. Gue sampai haus. Jadi
salah dalam apa namanya memperlakukan ladies bin, membuat softtek ya. Softtek itu merek sudah pembalut wanita. Iya. Tampon ya kalau bahasanya ya. Tampon ya dan lain-lain. Nah, sama juga dengan masker. Ini masker lama-lama contoh gini. Iya, kalau yang pakai itu bukannya orang yang penderita. Kalau yang pakai yang penderita, lu tahu nggak? Gue kan mempelajari 3 bulan sampai gue membagi ya virus COVID ya itu di dalam di atas permukaan stainless steel berapa lama, aluminium berapa lama. Kalau di kain itu kurang lebih 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya ini kan kain, kan katun. Ini subpon. Subpon. Oh, bahannya subpon. Bukan kain katun, itu subpon. Oke. Dia ada 3 lapis tuh. Iya, 3 lapis subpon. Nah, dia 4 jam dipakai, dia harus dibuang, ya kan? Itu dia bisa bertahan ya kurang lebih 3 hari juga karena memiliki tekstur yang mirip-mirip kayak kain. Jadi dropletnya itu yang yang ukuran paling kecil yang 0,25 ukurannya mikron, ya kan? Itu bisa bertahan kurang lebih 3-4 hari. Nah ini salah satu pemikiran gua bahwa kalau misalnya ini terbakar dan jadi debu, dia kan debu itu tidak mengikat si virus. Enggak. Selesai. Dia bisa mati atau bisa. Dan lu tahu nggak, penanganan pasien COVID yang benar adalah dibakar. Ya seharusnya. Bukan dikubur. Oh, pasiennya. Di itu dong. Orang positif COVID meninggal, bakar. Kayak apa namanya istilahnya di kremasi. Betul. Dengan demikian virus-virus yang ada pada tubuhnya itu hilang. Satu, ya kan. Ini bagi pasien-pasien yang mengalami virus-virus kelas berat. Ya, tapi ada juga pendapat yang berpikir begini, kalau seandainya gini, virus COVID itu kan sebenarnya dia nggak begitu cepat berkembang biak apabila dia tidak nggak bertemu dengan inangnya. Iya. Ketika manusia hidup, manusia itu adalah inang. Nah, ketika manusia mati, ya kan, dia udah bukan jadi inang. Gitu ceritanya. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Gitu. Tapi gue setuju. Atau gini aja kali ya, setiap kita pakai masker, tapi bayangin, gue capek sih. Gue masuk mall sekarang ya, lu cuci tangan ya, sabunnya kayak air, hand soapnya kayak air, jadi cuma dicampur air biar kelihatan ada warnanya doang. Sampai gue komplain, ini persyaratan doang nih, banyak loh mall-mall tuh yang nggak nyiapin hand soap itu yang dengan benar. Adanya cuma dicampur air sampai gua nggak ada licin-licinnya lagi, itu udah nggak ada. Hand soap biasa dicampur hand soap biasa nggak ada masalah, sabun cuci piring nggak ada masalah karena gini, sesuatu yang bisa menghilangkan lemak, dia bisa menghilangkan si virus, khususnya COVID ya, gitu loh, nggak masalah. Cuman gini, ya udah terlalu encer dicampur-campur. Iya, jangan jadi cuma persyaratan doang. Kalau kemarin sebelum COVID kayak bisa. Sekarang itu lebih enggak sih. Makanya dicampur-campur dengan air jadi encer banget gitu loh. Jadi nanti gini aja dikumpul. Tapi banyak juga sih yang pakai masker, ya kan, berhari-hari sampai bau. Nah, itu juga jelek, itu jangan. Masalahnya kan kondisi susah ekonomi. Ya kain masker kain, kotor cuci, gitu aja. Lu tau nggak? Gua diajarkan dokter virolog jalan keluar untuk itu. Apa tuh? Jadi gini, lebih ekonomis, jauh lebih ekonomis. Kita ngobrol soal masker medis, lu beli, ya, udah lu beli baru kan, lu ambil tisu tau kan? Dilapisi tisu. Kemudian lu kasih yang paling bagus, lu kasih minyak kayu putih. Iya. Kasih minyak kayu putih, ya kan, lu pakai. Jadi yang lu buang bukan maskernya, tisunya yang lu buang. Yang disarankan adalah 2 lapis. Oke, dia bisa melapis di sini, tapi kalau yang di sini gimana? Nggak ada masalah. Yang penting kan dia tetap tersaring. Iya. Kuncinya kan tetap tersaring, nggak ada masalah. Justru itu mempertebal lapisan itu sendiri. Nah kayak gini nih.
lu kasih tisu di sini, ya kan? Nah, lu kasih minyak kayu putih, lu pakai tisunya yang lu buang, jangan ininya yang lu buang, itu jarang keluar, gitu ya. Oke, jadi ya kembali ke masker ini mungkin dari video ini, dari hasil bincang-bincang ini mungkin orang mulai sadar, oh masker ini limbah B3 loh gitu. Jadi penanganannya harus khusus. Tapi sekali lagi kalau kita tinggal di rumah susun, di apartemen kan nggak bisa bakar-bakar sembarangan. Itu juga sesuatu hal yang ya gue nggak tahu ada solusinya ya. Kalau kita punya rumah tanah ya, di atas tanah, terus kita punya tempat pembakaran sampah yang aman, kita biasa membakar sampah ya lebih baik ini dibakar. Ada solusi lagi yang kedua. Apa tuh? Sebelum lu buang masker, udah selesai pakai nih, lu semprot sanitizer. Nah itu juga bisa. Lu semprot sanitizer seluruhnya, ya kan? Lu buang. Maka dia udah mati ya. Kalau orang itu peduli ya, yang mudah-mudahan. Yang pertama dibakar. Yang kedua pakai sanitizer atau alkohol 70%. Yang ketiga dicuci. Nah ya itu, jadi yang gue pengen bilang ke lo, nih yang kedua ketiga itu bahkan yang pertama kalau orang itu peduli ya mudah-mudahan ada rasa peduli. Oh nih kita nih di masa pandemi kita semua susah sama-sama, ya udah ini saya melakukan ini agar nggak ada orang lain yang mungkin terkena kan. Kalau orangnya egois ya sabodo teh gitu kan ya buang aja. Ya sebenarnya gini sih, COVID itu kan membangun kepedulian kita. Ini bukan masalah gue, bukan masalah lu lagi, masalah kita semuanya, ya kan? Banyak orang yang nggak peduli dengan hal seperti itu. Perumahan gua aja kena, ya kan? Iya. Banyak banget yang kena. Sudah kalau sekali kena 10 keluarga. COVID ini lemah, tetapi cepat. Permasalahan di sana. Kalau orang yang nggak memiliki comorbid, ya kan? Dia nggak bakalan comorbid, penyakit bawaan. Penyakit bawaan. Diabetes, hipertensi, ya korengan, gitu, ya kan, panuan, itu bawaan tuh, ya dia dia akan pulih dengan cepat. Teman gua sebulan, langsung pulih sampai sebentar lagi. Nanti ada kesempatan gua akan wawancarai teman gua yang kena COVID, ya kan, dengan gua sembunyiin, ya kan, mukanya biar kita tahu sebenarnya COVID itu apa sih, bagaimana sih rasanya, apa sih yang terjadi dengan diri dia, itu gua lakukan tuh. Oke ya, jadi ada 3 cara dalam memusnahkan si masker ini. Ya, yang pertama adalah kumpulkan di dalam plastik kuning kemudian bakar. Ya, kalau itu mungkin di rumah sakit yang tiap hari tumpukan maskernya banyak terjadi bisa. Kalau untuk kelas rumahan, sebelum lu buang masker, lu semprot aja dulu dengan desinfektan. Ya, dengan desinfektan atau dengan sanitizer bisa. Desinfektan, sanitizer, semprot, selesai lu baru buang, ya. Karena apa? Ini bukan gini. Seandainya lu buang sembarangan, tiba-tiba diambil anak lu, betul. Diambil sama yang lain, ya kan? Ini peduli lo gitu. Betul. Yang ketiga adalah dengan cara dicuci. Jadi, mama masker kayak gini, lu mau buang, lu nggak ada desinfektan, lu nggak ada sanitizer, lu nggak mau bakar, lu cuci pakai sabun cuci piring. Sebenarnya gini loh, sabun yang terbaik, maaf ya, sabun yang terbaik untuk menghilangkan virus COVID, ya, itu adalah sabun cuci piring. Kenapa? Semakin bagus dia menghilangkan lemak, ya kan? Maka dia semakin bagus dalam menghilangkan virus. Oke. Maka di rumah gua tuh sabun cuci piring semua. Sabun cuci piring buat sabun cuci piring, sabun cuci piring buat cuci tangan, sabun cuci piring buat bersihin kaca. Itu. Dulu waktu lo bikin disinfektan tuh yang pakai lidah buaya segala macam tuh gimana ceritanya? Dia maksudnya dibadorenin sama sabun cuci piring ini? Oh enggak. Jadi yang itu sanitizer. Itu sanitizer. Ya, beda lagi gitu. Okay. Nah, gua lebih prepare memakai sabun cuci piring. Cuma ada sebagian orang yang pakai sabun cuci piring tangannya terlalu sensitif. Jadi kering. Ada yang kayak gitu. Nah, yang kemarin gua pernah live di Facebook, ya kan, itu adalah untuk membuat sanitizer dadakan. Tetap bahan dasarnya pasti ada alkoholnya di sana. Atau pakai minyak tawon. Minyak tawon itu bisa juga, minyak kayu putih juga bisa gitu. Kenapa minyak-minyakan itu ya? Kenapa minyak tawon, kenapa minyak kayu putih? Kandungannya. Contoh, ada alkohol di situ. Bukan alkohol, tapi sesuatu yang bisa mematikan. Jadi gini, setelah gue pelajari selama 3 bulan ini, chemical
atau kandungan yang bisa menghilangkan virus COVID ini tidak hanya alkohol, tapi juga ada polidimetil amonium, ya kan? Kemudian ada lagi namanya ion ini, ion perak, dan semua terdaftar di EPA. Kurang lebih ada 33 bahan campuran yang bisa menghilangkan si virus tersebut. Jadi nggak banyak sekali dan nggak terbatas, gitu ya. Jadi 3 cara ya. Yang pertama dibakar, yang kedua pakai sanitizer atau desinfektan, yang ketiga adalah dicuci baru kemudian dibuang. Ada lagi yang mau tambahin? Kalau soal masker sih ya cukup lah, kurang lebih ya seperti apa yang kita diskusikan hari ini ya, kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan pemirsanya Bang Lins ini mendapat suatu manfaat. Jadi ya ini pandemi ini mungkin masih lama, kita nggak tahu sampai berapa lama. Tapi kan ini masker ini setiap hari orang pakai, setiap hari orang buang. Kebayang berapa banyak limbah ini, berapa banyak limbah ini. Jadi kalau misalnya bukan dari kita yang memulai, masing-masing dari kita sendiri untuk mengelola limbah, itu siapa lagi? Satu lagi gini, mungkin kalau ada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah gitu yang mungkin punya ide untuk membuat insenerator, itu juga bagus untuk terutama untuk limbah-limbah ini. Jadi nggak cuma limbah masker di masyarakat aja, limbah APD di rumah sakit aja kan harus dimusnahkan. Dan banyak sekali kan limbah-limbah itu. Di Jakarta aja insenerator itu masih dikit banget. Betul. Jadi mungkin diskusi ini bisa memberikan suatu ya ide lah gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu pemerintahan daerah atau apa ya, ini kayaknya kita harus bangun insenerator ya. Mudah-mudahan jadi ini limbah-limbah ini nggak tersebar kemana-mana dan tercemar gitu kan, karena berbahaya. Dan jangan pakai masker kain, jangan pakai masker scuba. Scuba jangan. Itu 17% aja menyaringnya. Kalau pilihan cuma 2 sih sekarang, masker medis atau N95 gitu. Udah murah sih. Jadi ya waktu awal-awal kan harganya gila-gilaan. Gua beli 20.000 dapat 5. Waktu bulan Maret, April tuh bisa 400.000 satu box. Gila-gilaan. Tapi akhir-akhirnya supply-nya jadi banyak. Ya udah. Demand and supply. Iya, harga murah lagi. Harga nggak standar lagi. Semoga sharing kita hari ini berguna untuk teman-teman para cleanpreneurs dan clean squad sekalian tentang masker, ya. Dan kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada hal yang Anda ingin saya ulas di YouTube saya kemudian, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Thank you. Semoga lo tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses, semangat selalu. Amin. Insya Allah dengan angheranya juga. Ya kan. Senang ketemu sama lo ini. Sampai jumpa di Bang Lins Channel di Ngobrol Cleaning. Think Clean.